Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin, kali ini nggak pakai ngegas. Ini aku mau bahas sisa-sisa soal kemenangan Inter lawan Barcelona. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Ini bukan kemenangan yang mudah, terus terang saja ini kemenangan yang harus susah payah diraih dengan darah, keringat, dan air mata. Kayak omongnya si siapa itu namanya aku lupa. Ini adalah kristalisasi darah, keringat, dan air mata ini. Dan yang sangat aku kagumi adalah semangat juang, determinasi pemain-pemain Inter itu luar biasa. Sampai-sampai aku waktu itu bilang kan, sebelum Hakan ngegol pun aku bilang, kalau Inter mainnya seperti ini, sangat disiplin, selalu berlari, menunjukkan fokus, selalu ngotot, walaupun seri, walaupun kalah, support itu pasti akan tetap ada gitu. Dan terbukti ternyata kita menang. Siapa yang nyangka, Pak? Barcelona, mereka adalah pemuncak klasemen La Liga. Ini hebat banget sih. Kalau ada yang bilang, wah itu menang keberuntungan, aku sangat tidak setuju. Kalau kawan-kawan nonton bagaimana pertandingan Inter lawan Barcelona, mengatakan bahwa itu Inter menang karena beruntung, itu adalah disrespect namanya. Itu tidak respect dengan bagaimana pemain-pemain Inter berjibaku di lapangan. Luar biasa sekali menurutku. Dan yang membuatku lebih gembira lagi adalah komentar dari Hakan Calhanoglu. Dia bilang gini, Inter is like a family. The coach has to be protected. Nah, Hakan dia berbicara, Inter itu seperti keluarga, pelatih harus dilindungi, si Inzaghi kan. Kenapa muncul statement ini? Karena selama ini bertubi-tubi gosip katanya ada keretakan di ruang ganti, sampai-sampai dikatakan oleh Darmian itu cuma biar koran laku saja, tapi tetap semua itu harus ditunjukkan di lapangan gitu loh. Waktu itu kita belum bisa nunjukin di lapangan, mainnya masih jelek. Kemudian ada juga gosip, wah Inzaghi has lost the dressing room. Itu artinya Inzaghi sudah kehilangan ruang ganti, sudah tidak didukung oleh ruang ganti. Maksudnya itu adalah para pemain itu sudah nggak suka sama Inzaghi, para pemain ingin Inzaghi keluar. Waktu itu semua bilang tidak, Di Marco bilang no, Bastoni bilang no. Kemudian siapa lagi, Darmian juga bilang no, kami sangat united under Inzaghi, sangat bersatu di bawah kepemimpinan Inzaghi. Nah sekarang Hakan lagi-lagi dia berbicara, itu tidak benar. Dia bilang gini, the Turkish international emphasize itu artinya menekankan kedekatan di dalam tim, closeness within the team, dan fakta bahwa everyone is focused on supporting each other as well as the coach. Bahwa setiap orang itu sangat fokus dalam mendukung satu sama lain dan juga mendukung pelatih. Ini karena kemarin itu ada muncul bahwa semua elemen di Inter itu berjalan sendiri-sendiri. Pelatih maunya ke sini, manajemen maunya ke sono, kemudian pemain maunya ke situ. Seolah-olah semua itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Semua itu mainnya itu beda-beda ininya. Itu tidak benar. Aku sudah bilang ini enggak, kayaknya ini gosip aja. Nah sekarang pemain sendiri yang langsung berbicara seperti itu gitu loh. Masa kita masih tetap, apalagi kita sebagai pendukung Inter, ayolah, mestinya kan kita menang atau kalah itu kita tetap dukung. Apalagi sekarang Inter menang. Ayo, yang aku ingin mengajak kawan-kawan yang kemarin mulai mencerca, mulai menyerang, yang sudah pingin Inzaghi out, sang out, semua out, sampai ke hakim garis disuruh out. Ayo kita kembali dukung Inter. Karena apa? Karena kita fans, kita itu pendukung Inter. Ini kan ceritanya Inter itu lagi luka. Kalau ada orang luka, misalnya orang yang luka itu adalah orang yang kita sayangi, keluarga kita, teman kita. Apa yang kita lakukan? Kasih betadin, belikan perban, apa kayak gitu. Bukannya tambah cuk, kasih garam gitu loh. Kan enggak. Makanya, come on, let's support
Inter. Ini buat pendukung Inter ya, bukan buat nanti kalau ada fans Milan nongkrong di sini. Enggak, aku nggak ngajakin kalian buat dukung Inter. Aku ngajakin yang memang pendukung Inter. Ayo kita support, gitu loh. Begitu loh. Kemudian update sedikit tentang Lautaro. Agennya Lautaro Martinez ngomong, karena kemarin ada sedikit gosip bahwa Lautaro nyesel stay di Inter. Lautaro nyesel tanda tangan kontrak. Bahkan yang paling kurang ajar ada yang komen kemarin tuh, aku kan sudah bilang dari musim lalu Lautaro out aja nggak jelas kerjanya apa. Padahal Lautaro ini adalah striker terbaik kita saat ini. Lukaku lagi cedera, Zeko memang dia lebih banyak assist, tapi peran Lautaro itu bukan hanya di mencetak gol. Dia tubuhnya kecil, kelihatannya gampang jatuh, tapi kalau kawan-kawan sering nonton Inter pasti tahu lini pertahanan pertama kita adalah Lautaro Martinez. Sangat rajin dalam pressing lawan, sangat rajin mengganggu lawan. Dia pemain Inter yang aku lihat pemain non bertahan ya, yang paling aktif dalam melakukan pressing. Itu Lautaro Martinez. Dan agennya bilang dia menolak tawaran yang sangat besar di musim panas. Inter adalah prioritasnya. Waktu itu kan gosipnya si Barcelona, kemudian ada juga Tottenham, si Conte pingin ngambil dia, kemudian ada juga si Bayern Munchen, kemudian sampai Liverpool juga. Karena tipikal karakter seperti ini bakalan cocok banget dengan strategi yang Klopp. Kalau kita sama-sama tahu kan, Klopp itu dia mulai pressing itu dari garis depan. Semua pemain-pemain Klopp itu dia minta harus langsung pressing. Jadi dia ini bakalan cocok banget, tapi no, he wants to stay. Nah, sekarang nih yang panas tentang Andre Onana. Andre Onana lagi-lagi menunjukkan penampilan yang luar biasa. Nah, keluar biasaan ini, penampilan Andre Onana ini memberikan kepercayaan diri yang sangat tinggi kepada para pemain bertahan. Seperti yang aku bilang itu, orang jadi fokus dalam melaksanakan tugasnya, nggak perlu mikir, si kiper ini gimana posisinya, di mana posisi kalau dia nembak ke sini gimana. No, karena dia yakin bahwa kalau misalnya aku nih back nih, aku Skriniar nih, kalau aku bergerak ke sini, aku yakin Onana pasti bisa menyesuaikan dengan pergerakanku. Kalau aku kesini maka Onana akan menutup ruang tembak di sebelah sini, kayak gitulah. Atau jika ada bola crossing yang sulit rasanya disundul oleh pemain bertahan, Onana akan segera keluar dari sarangnya dan menghalau bola itu. Itu yang membuat para pemain belakang terutama lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Nah, kemudian ada pendapat yang sangat menarik dari siapa ini? Paulo Kondo. Di Inter ini katanya loh ya. Ini ingat sekali lagi katanya ya. Katanya ada sumber dari circle internal Inter. This might be the end of the alternation between Onana and Handanovic. Jadi mungkin ini adalah akhir dari rotasi antara Onana dan Handanovic. Nah, kemarin kan memang sempat dibilang bahwa setelah pertandingan lawan Barcelona tidak akan ada rotasi lagi. Jadi ya sudah, Onana akan jadi kiper utama. Tapi itu kan masih rancu apakah setelah pertandingan pertama lawan Barcelona atau setelah pertandingan kedua lawan Barcelona. Nah, ternyata ini sudah terlalu Handanovic sudah berapa kali main ya? Udah 8 kali main kalau nggak salah. Ya betul, di Liga kan. Dari 8 kali main itu cuma 1 kali dia main bagus. Waktu lawan Torino. Jadi kenapa mesti dirotasi lagi? Bahkan Andre Onana sendiri juga sebenarnya kan dia sempat bilang, walaupun kadang-kadang kalau kawan-kawan ingat gimana Onana bilang bahwa it's important to have continuity, jadi penting untuk terjadi kontinuitas. Maksudnya ya kalau yang main Onana aja main di kiper kan. Nah, media memframe seolah-olah Onana nuntut biar dia dimainkan terus-terusan maksudnya. Padahal sebenarnya yang terjadi itu adalah wartawannya yang nanya, menurutmu penting nggak kontinuitas ini? Maksudnya kiper itu dimainkan itu. Semua orang juga tahu kalau kita punya satu kiper yang dimainkan secara konstan itu lebih bagus daripada ganti-gantian mainnya. Semua orang tahu itu, semua pelatih tahu itu. Tapi kemudian sama media di frame seolah-olah Onana yang ngomong, wah bagusan kayak gini lah.
Untungnya waktu itu Onana juga langsung menjelaskan bahwa lebih penting lagi untuk menghormati segala keputusan pelatih dan menyadari hierarki yang ada di sebuah tim. Jadi ya walaupun media berusaha memelintir omongan dia, nggak bisa karena dia ngomongnya kayak gitu. Ya memang itu kan fakta, lebih bagus kalau continue mainnya, tapi tetap lebih penting lagi untuk menghormati keputusan pelatih dan yaitu hierarki ini bisa berarti bahwa antara pemain dan pelatih itu yang lebih tinggi tingkatannya, atau bisa juga dia merujuk pada senioritas juga. Kita harus hormati juga ada senioritas. Handanovic itu adalah kapten, secara hierarki juga dia lebih tinggi. Kemudian selain kapten dia juga pemain senior, lebih tinggi juga hierarkinya. Begitu menurutku. Tapi buat kawan-kawan yang bilang Onana harus main, aku sangat setuju, 100% setuju. Onana harus main. Nah, kemudian lawan Sassuolo, kalau sampai Handanovic yang main lagi, aku tidak akan ngebelain. Dari dulu juga pas Handanovic dimainkan lawan Roma juga aku kan nggak belain, karena menurutku Onana sangat layak jadi starter tetap gitu guys. Wah, gimana, happy nggak? Buat kawan-kawan, buat bro Hang kan menang ini, nanti aku hubungi juga, jangan lupa dipilih ininya, hadiah yang diinginkan dari toko Ngomin. Nanti kasih aku alamatnya. Kayaknya masih ada alamatnya dulu, tenang, nanti tinggal pilih aja ini mana yang diinginkan, aku kirim. Terus bro yang lagi satu aku lupa namanya, yang internasional itu kan sudah menghubungi aku lewat Instagram. Tolong silakan dipilih juga, nanti kasih tahu yang mana yang dipilih dan kasih aku alamat, aku kirimkan langsung ke alamatnya. Ongkir aku yang tanggung. Oke, ini gara-gara menang, Pak. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Selamat bergembira, tapi tetap jangan apa ya istilahnya ya, jangan sombong lah. Kalau kata Barhuer, jangan sombong dulu. Barcelona lagi tidak baik-baik saja, ya bener, tapi Inter juga lagi tidak baik-baik saja. Kita main tanpa Brozovic, enggak, tapi ya udah, nggak ada Brozovic, Hakan pun jadi. Pokoknya ini, kita happy itu nggak ada yang bisa melarang kita happy. Yang jelas ya ingat, nggak usah jelek-jelekin tim lain gitu loh. Jangan kayak si pelatihnya Barcelona kan baru kalah langsung bilang UEFA, wih, pakai gini lagi, katanya seolah-olah Inter itu nyogok wasit. Aduh, nggak usah lah kayak gitu. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.